mendidik, menginspirasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma yuqarribuna ilayha min qawlin wa amal. Wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin wa amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala, Al-Malikul Quddus, Al-Karimul Mannan. Yang Allah Azza wa Jal masih memberikan kepada kita hari ini beragam kenikmatan, di antaranya adalah nikmat bisa duduk kembali di majelis ilmu yang mulia ini. Maka semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Semoga ilmu ini akan semakin menambah keriduan Allah Azza wa Jal kepada diri kita. Semoga ilmu yang kita pelajari saat ini akan semakin menambah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia terbaik dan teladan terbaik di dalam kehidupan kita. Kemudian salawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat beriring salam juga senantiasa tercurahkan kepada setiap kaum muslimin yang mengikuti jalan beliau sallallahu alaihi wasallam hingga akhir masa. Baik saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, insyaallah hari ini di hari Senin siang seperti biasa kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita masih pada buku Sirah Nabawiyah, belajar meraih cinta sejati kepada Sang Rasul sallallahu alaihi wasallam, karya dari Ustadz Dr. Firanda Adirja. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Insyaallah dalam pertemuan hari ini kita akan mengkaji sebuah pembahasan yang cukup penting, yang akan menjadi sebuah alasan yang kuat bagi diri kita kenapa kita harus terus untuk mengkaji dan mempelajari sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan mengkaji tentang keistimewaan Sirah Nabawiyah. Kita tahu sirah jika disandarkan kepada suatu kelompok atau suatu komunitas atau masyarakat atau pribadi tertentu, itu menjadi sirah yang menjadi kekhususan atas satu sejarah masyarakat atau pribadi tertentu. Maka kalau kita bicara tentang kenapa kita belajar Sirah Nabawiyah, tentu Sirah Nabawiyah ini punya keistimewaan yang tidak mungkin keistimewaan ini ditemukan, didapatkan di dalam sejarah-sejarah selain dari sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh saat kita mempelajari Sirah Nabawiyah, iman kita akan semakin bertambah. Semangat kita akan semakin menggelora. Saat kita mempelajari sejarah Nabi kita Muhammad SAW, kita juga akan semakin yakin dengan kebenaran sabda-sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara keistimewaan mempelajari Sirah Nabawiyah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang paling mulia, sebagai manusia yang terbaik, sebagai manusia yang paling sempurna di dalam setiap sisi dan sendi kehidupannya,
Maka di antara keutamaan yang akan kita dapat sangat banyak sekali. Apalagi kita akan mempelajari sejarah dan sirah dari manusia yang paling sempurna di setiap sisinya. Terkadang kita mengkaji dan kita mengagumi seseorang, tapi tidakkah kita melihat bahwa orang yang kita kagumi itu hanyalah orang yang patut dikagumi dalam satu pintu saja, dalam satu bab saja, atau dalam satu kasus saja. Berbeda dengan saat kita mengkaji sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kesempurnaan Rasulullah SAW bisa kita dapatkan pada bagaimana ibadah beliau. Ibadah beliau luar biasa. Sampai ketika suatu hari datang 3 orang menemui Ibunda Aisyah bertanya tentang ibadah Rasulullah SAW. Perhatikan baik-baik. Maka salah seorang dari mereka mengatakan, kalau begitu saya tidak akan tidur di malam hari. Saya akan sholat sepanjang malam. Orang kedua ketika diceritakan bagaimana ibadah Rasulullah, yang kedua mengatakan, kalau gitu saya akan berpuasa sepanjang hari, tidak akan berbuka. Yang ketiga mengatakan, setelah diceritakan kepadanya bagaimana sosok Rasulullah SAW, kalau begitu saya tidak akan menikah selama-lamanya. Saking pinginnya mencontoh Rasulullah SAW dalam ibadahnya. Maka ketika Rasulullah pulang dan diceritakan kejadian tersebut, maka Rasulullah memanggil 3 orang tadi dan mengatakan, sesungguhnya aku juga beribadah di malam hari dan aku juga tidur. Sesungguhnya aku berpuasa dan aku juga terkadang tidak berpuasa. Sesungguhnya aku beribadah tetapi aku juga menikah. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang dia enggak mau mengamalkan sunnahku, enggak suka dengan sunnahku, maka mereka bukan golongan dari kami. Di sini kita bisa melihat bagaimana Rasulullah adalah teladan yang baik, adalah sosok yang sempurna dalam urusan ibadahnya. Termasuk juga Rasulullah adalah sosok yang sempurna dalam urusan muamalahnya. Rasulullah adalah sosok yang sempurna dalam kezuhudannya. Rasulullah adalah sosok yang sempurna dalam hikmahnya, kesabarannya, kecerdasannya. Bagaimana beliau sebagai seorang panglima perang, bagaimana beliau sebagai seorang public figure, beliau tetap rendah hati. Inilah yang menjadi alasan kenapa mempelajari sirah nabawiyah itu memiliki keistimewaan tersendiri. Sangat sulit ditemukan pribadi yang sesempurna Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara keistimewaan yang pertama, kenapa kita mempelajari sejarah dan sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena Rasulullah alaihi wasallam adalah manusia yang memiliki perjalanan hidup yang terbaik. Kita sedang menyoroti, kita sedang mengkaji dan mempelajari perjalanan hidup manusia yang terbaik. Kita mungkin pernah merasa kagum dengan seseorang, dengan pahlawan nasional kita, bagaimana dulu Panglima Besar Jenderal Sudirman, bagaimana dulu Pangeran Diponegoro, bagaimana dulu Imam Bonjol. Kalau kita bisa kagum dengan sosok-sosok itu, para pahlawan kita, bagaimana kita dulu kagum dengan sosok Bung Tomo yang memekikkan kalimat takbir, maka tidak ada alasan bagi diri kita untuk tidak kagum dengan sosok Nabi kita Muhammad alaihissalam. Yang beliau sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbaik yang pernah ada. Kenapa dikatakan manusia terbaik? Dengan beberapa alasan. Alasan pertama adalah bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang pernah diajak bicara langsung oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala tanpa menggunakan perantara. Selain Nabi Muhammad SAW ada juga Nabi Musa. Maka Nabi Muhammad dan Nabi Musa mendapatkan julukan Kalimullah, orang yang pernah diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kemudian sampai kemudian Imam
Ibnu Hajar menyebutkan bagaimana kemudian ketika Rasulullah SAW diajak bicara oleh Allah Azza wa Jal, beliau mengatakan hada min aqwa mastadallu bihi ala anna Allah subhanahu wa ta'ala kallama nabiyahu Muhammad SAW lailatul Isra bi ghairi wasitatin. Terdapat sebuah dalil yang banyak, yang sangat kuat, yang menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jal berbicara dengan Nabiullah Muhammad SAW tanpa perantara. Nah, ini adalah keistimewaan yang pertama. Keistimewaan yang kedua yang ada pada diri Rasulullah SAW adalah bahwa Allah Azza wa Jal pernah bersumpah dengan kehidupan Rasulullah SAW. Tidaklah Allah Tabaraka wa Ta'ala bersumpah dengan makhluknya, melainkan makhluk ini memiliki kekhususan dan keutamaan. Sampai di dalam surat Al-Hijr ayat 72, Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu, wahai Muhammad, sesungguhnya mereka terombang-ambing di dalam kesesatan. Orang-orang kafir itu terombang-ambing di dalam kesesatan. Bingung mereka. Khawatir mereka, galau mereka. Sepertinya mereka bahagia. Sepertinya mereka baik-baik saja. Tapi mereka ditimpa dengan ketakutan, kecemasan, kebingungan, kegalauan yang tidak pernah ada ujungnya. Nah, ini kekhususan yang kedua. Kekhususan yang ketiga adalah bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan menegakkan hisab atau penghitungan amal bagi seorang hamba di hari kiamat kelak kecuali setelah Rasulullah SAW menuntaskan pemberian syafaatnya. Ya, setiap manusia akan mencari syafaat pada hari kiamat. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, Ana sayyidul qaumi yaumal qiyamah. Sungguh, aku adalah pemimpin kaum pada hari kiamat. Di hadis yang sangat panjang, sampai Rasulullah menceritakan, ketika orang-orang datang kepada beliau untuk meminta syafaat, maka Rasulullah SAW mengatakan, Fa'asjudu tahtal arsh. Kemudian aku bersujud di bawah arsy-Nya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fayuqalu ya Muhammad irfa ra'sak. Dan dikatakan, angkatlah kepalamu. Washfa tushaffa. Dan berilah syafaat, maka engkau akan bisa memberikan syafaat. Was'al tu'ta. Dan mintalah, maka apa yang kau minta akan diberi. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW adalah sosok yang akan bisa memberikan syafaat yang diharapkan oleh seluruh umat manusia pada saat itu. Kemudian keistimewaan yang keempat, kenapa kita harus mengkaji sirah nabawiyah? Karena Rasulullah SAW adalah manusia yang terbaik, yang dengan itu penduduk surga tidak akan mungkin bisa memasuki surga sebelum Rasulullah SAW memasukinya. Bayangkan, Rasulullah adalah Nabi terakhir, Rasul terakhir, tapi beliau menjadi manusia yang pertama yang bisa memasuki surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka diceritakan, Ati babal jannah yaumal qiyamah. Aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat. Fastaftihu, dan aku pun meminta agar pintu surga itu dibuka. Maka penjaga surga mengatakan, Man anta? Penjaga surga mengatakan, siapa Anda? Ketika Nabi Muhammad ditanya siapa Anda, maka Rasulullah mengatakan, Fa'akulu Muhammad. Maka Rasulullah mengatakan, aku Muhammad. Di sini menunjukkan bahwa sebelum Nabi Muhammad mengatakan, Ana Muhammad, maka penjaga surga nggak tahu kalau dia adalah Nabi Muhammad SAW. Pelajaran berharga adalah bahwa kita itu tidak perlu yang namanya menjadi orang yang tenar, tidak perlu menjadi orang yang terkenal. Terkadang banyak di antara kita yang sakit hati. Kenapa? Gara-gara itu orang kok nggak kenal sama saya. Maka siapapun Anda, apakah Anda sebagai seorang yang dianggap terpandang di tengah masyarakat, dianggap sebagai seorang da'i, dianggap seorang ustadz dan sebagainya. Kalau ada orang nggak kenal Anda, maka jangan sakit hati. Malaikat penjaga surga saja
ketika datang Nabi Muhammad SAW nggak kenal ini siapa. Maka malaikat penjaga surga mengatakan, "Man anta?" Maka Rasulullah mengatakan, "Ana Muhammad." Saya adalah Muhammad. Maka pada saat itu mengatakan, "Fayaqulu bika umirtu la aftahu li ahadin qablak." Sungguh, aku diperintahkan untuk tidak membuka pintu surga kecuali kepadamu, kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa kita wajib untuk mempelajari sejarah Nabi SAW, manusia terbaik yang pintu surga hanya akan dibukakan dengan perantara Rasulullah SAW. Kemudian alasan yang kelima, kenapa Rasulullah dikatakan sebagai manusia yang memiliki keistimewaan yang luar biasa? Karena Rasulullah ini adalah manusia pertama yang akan dibangkitkan pada hari kiamat. Di dalam sebuah riwayat Rasulullah mengatakan, "Anna sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah." Aku adalah pemimpin anaknya Adam pada hari kiamat nanti. Wa awwalu man yanshaqqu anhu al-qabr. Dan aku adalah orang yang pertama kali akan dibangkitkan dari kubur. Nah, ini yang kelima. Yang keenam, di antara keistimewaan Nabi Muhammad SAW adalah satu-satunya pemilik al-maqam al-mahmudah. Ya, Rasulullah SAW pernah menegaskan, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah." Aku adalah para pemimpin anak keturunan Adam pada hari kiamat. Wala fakhr, dan aku ini mengucapkan ini bukan untuk membanggakan diriku. Kemudian wabi yadayya liwa'ul hamdi la fakhr, dan di tangankulah kemudian aku membawa panji pujian dan aku mengatakan ini bukan untuk membanggakan diriku. Bagaimana Rasulullah itu punya segala bentuk pujian. Ketika Nabi Adam punya sifat yang terpuji, Nabi Musa punya sifat yang terpuji, Nabi Isa punya sifat yang terpuji, maka Nabi Muhammad SAW punya pujian di atas pujian. Maka sebagai seorang muslim, kita harus menyadari betul bahwa kita harus bersyukur menjadi seorang pengikut dari Nabi yang penuh dengan pujian, yang pujiannya di atas segala pujian dari para Nabi yang pernah diutus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang ketujuh, kenapa kita harus mengkaji sejarah Nabi SAW sebagai manusia yang terbaik? Karena seluruh Nabi pada hari kiamat nanti punya telaga, termasuk Nabi SAW. Dan telaganya Rasulullah SAW adalah telaga yang paling besar, telaga yang terbaik, telaga yang tidak ada tandingannya dan bandingannya. Sampai dalam sebuah riwayat Rasulullah menggambarkan kepada kita, haudi masiratu syahri, bahwa telagaku itu besar sekali, dari ujung ke ujung itu perjalanan 1 bulan lamanya, saking gedenya. Kemudian ma'uhu abyatu minal laban, airnya warnanya lebih putih dari air susu. Warihuhu atyabu minal miski, dan baunya itu lebih wangi daripada bau minyak wangi. Wa kizanuhu kanujumis sama, dan jumlah kerannya itu lebih banyak, jumlah gelasnya juga lebih banyak daripada jumlah bintang yang ada di langit. Man syariba minha falayatma abada. Barang siapa yang minum dari telaga itu tidak akan merasakan kehausan selama-lamanya. Subhanallah. Luar biasa. Jadi kalau kita mengkaji ini semua, kita akan semakin yakin dengan iman kita akan semakin cinta dengan Nabi kita akan semakin kokoh dengan takwa kita. Nah, ini alasan ke-7. Alasan ke-8 adalah bahwa kenapa Rasulullah punya kekhususan? Karena Rasulullah adalah satu-satunya makhluk, satu-satunya manusia yang pernah menyaksikan surga dan neraka dalam keadaan sadar. Bukan di alam mimpinya, tidak. Dengan kedua matanya dalam keadaan sadar. Sampai Rasulullah waktu itu menceritakan, ittala'tu fil jannah, ketika aku melihat surga, wa ra'aitu aktsara ahliha al-fuqara.
Dan aku melihat sebagian besar penghuni surga adalah orang-orang miskin, orang yang papa, orang yang tidak memiliki harta, orang yang selama ini kita sepelekan, orang yang selama ini kita memicingkan mata kita di hadapan mereka. Tapi justru mereka lah orang yang paling banyak menghuni surga. Hisab mereka terasa ringan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hisab mereka begitu mudah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian wattala'tu finnar, dan kemudian aku menyaksikan neraka. Wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa, dan aku melihat sebagian besar penduduknya adalah kaum wanita. Subhanallah, Allahu Akbar. Luar biasa. Jadi inilah kemudian kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kesembilan, di antara kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bahwa Rasulullah adalah satu-satunya Nabi yang diutus untuk seluruh umat manusia. Nabi Musa diutus hanya khusus kepada Bani Israel. Nabi Isa juga sama. Nabi Saleh diutus khusus untuk kaumnya. Nabi Nuh juga sama. Tapi beda dengan Nabi Muhammad SAW yang diutus untuk seluruh umat manusia. Rasulullah SAW menegaskan, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali kafatan linnas, untuk seluruh umat manusia. Ini yang ke-9. Kemudian yang ke-10, di antara kekhususan Nabi SAW adalah bahwa Rasulullah adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi setelah Nabi SAW. Jikalau ada orang mengatakan bahwa dirinya adalah seorang nabi setelah diutusnya Nabi SAW, maka bisa dipastikan 1000% dia adalah seorang pendusta. Dia adalah seorang pembohong. Karena Rasulullah tidak ada orang yang lebih baik akhlaknya kepada musuhnya dibandingkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu sejak lahir hingga wafat, setiap detail kehidupan beliau, setiap episode kehidupan beliau tercatat dalam sejarah. Ya, tercatat dengan sangat detail. Kita tahu sebelum Rasulullah diutus menjadi seorang nabi, ketika beliau masih menjadi seorang pemuda pada saat itu, bagaimana sejarah menggambarkan beliau sebagai sosok yang mulia, amanah, ikhlas, jujur, dan paling bertanggung jawab. Beliau sampai dijuluki dan mendapatkan julukan Al-Amin. Kemudian setelah itu beliau menikah. Beliau menikah dulu sebelum akhirnya diutus menjadi seorang nabi. Menikah di usia 25 tahun. Diangkat menjadi nabi di usia 40 tahun. Bagaimana ketika beliau menikah, beliau menjadi suami yang sempurna. Ya, suami yang sempurna, suami yang bertanggung jawab, suami yang paling lembut, suami yang paling pengertian, dan suami yang paling bisa menunjukkan kesetiaannya. Dan bagaimana setianya Rasulullah SAW ini dibuktikan. Rasulullah tidak pernah menikah lagi kecuali setelah wafatnya ibunda Khadijah bintu Khuwailid, istri beliau yang sangat beliau cintai. Nah, ini yang terjadi. Beliau adalah suami yang sempurna. Beliau adalah sosok ayah yang sangat baik, ayah yang ideal, ayah yang tidak pernah mengabaikan pendidikan anaknya, tidak pernah mengabaikan dalam memberikan hak-hak orang yang sangat beliau cintai, yaitu buah hatinya. Nah, bagaimana juga Rasulullah sebagai seorang guru bagi para sahabatnya. Setelah diutus yang menjadi nabi, Rasulullah menjadi guru. Bagaimana membimbing para sahabat dengan penuh ketulusan, kesabaran, membimbing dengan penuh cinta, membimbing dengan hati. Sampai ketika Rasulullah melihat keluarganya Yasir, keluarganya Ammar bin Yasir disiksa dengan siksaan yang bertubi-tubi, Rasulullah SAW kemudian membesarkan hati sahabatnya dengan mengatakan, sabron ala Yasir, sabarlah wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idakal jannah, sungguh janji yang Allah Azza wa Jalla
tetapkan untuk kalian adalah surga. Bagaimana dulu Rasulullah sebagai seorang pemimpin dari sebuah negara yang amat kuat, negara superpower pada zaman itu. Beliau sebagai seorang pemimpin tidak serta-merta beliau itu berbuat zalim. Tidak serta-merta beliau memakan uang rakyat dengan cara yang batil. Tidak pernah beliau lakukan. Bagaimana beliau sebagai seorang dai, seorang penyeru, bagaimana keteguhan beliau menyampaikan dakwah. Beliau tetap sabar menghadapi rintangan demi rintangan, tantangan demi tantangan. Subhanallah. Bagaimana beliau sebagai seorang panglima perang mengajarkan kepada kita hukum perang. Kalau mau perang jangan bunuh anak kecil, jangan perangi kaum wanita. Kalau perang jangan sembarangan nebang pohon. Bayangkan nebang pohon aja nggak boleh. Maka kita diajarkan oleh Rasulullah SAW bagaimana kemudian mempelajari sirah nabawiyah, kita belajar sebuah episode kehidupan beliau secara komplit. Semua aspek kehidupan beliau ada dalam sejarah Nabi SAW. Beda kalau kita mungkin mengagumi sosok tertentu. Mungkin ada episode sejarah yang tidak bisa kita dapatkan. Bagaimana dulu masa mudanya, bagaimana dulu masa tuanya, bagaimana dulu meninggalnya. Mungkin ada yang keputus di situ, ada bias di sana. Tapi saat mengkaji sejarah Rasulullah SAW semuanya terang benderang, komplit, jelas, tidak ada rantai yang terputus. Sehingga ketika kita mengkaji Rasulullah SAW mudah bagi kita untuk meniru beliau. Bagaimana masa mudanya, bagi seorang pemuda kita meniru beliau. Bagaimana masa tuanya, sebagai orang sudah tua, bagaimana kita meniru beliau. Nah, ini alasan yang kedua. Kemudian alasan yang ketiga adalah kenapa kita perlu mengkaji sirah Nabi kita Muhammad SAW. Istimewanya apa mengkaji sirah Nabi SAW? Karena faktor autentisitasnya. Sirah Nabi SAW itu punya keautentikan yang terjaga. Beda kalau kita belajar tentang sejarah. Sejarah apapun itu, mungkin kalau kita di tanah air, kita yang tinggal di Yogyakarta, mungkin kita bisa melihat adanya satu peninggalan-peninggalan sejarah. Ada satu tempat yang katanya dibangun dalam waktu 1 malam saja, padahal tempat itu sangat besar. Pertanyaannya, apakah ada jalur periwayatan atau jalur cerita yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa tempat sebesar itu dibangun dalam waktu 1 malam saja? Atau cerita-cerita tertentu yang mungkin kita dapatkan di dalam cerita-cerita dongeng yang ada di tanah air kita. Apakah itu semua bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya? Beda kalau kita mengkaji sejarah Rasulullah SAW. Kita akan mendapatkan metode ilmiah yang paling akurat untuk mengkaji sejarah Rasulullah SAW. Walaupun kita juga harus berhati-hati dalam mengkaji sejarah Rasulullah SAW. Tidak sembarangan membaca kitab sejarah Rasulullah SAW. Kenapa sebabnya? Karena banyak hadis-hadis yang lemah, bahkan palsu, yang tersebar sebagai bahan literatur sirah nabawiyah. Ini yang harus kita perhatikan. Banyak hadis yang palsu yang tersebar. Maka dari itu kemudian keberadaan hadis yang palsu ini bahkan dimanfaatkan oleh ahlil batil, oleh orang yang gak suka dengan Islam untuk mencela Islam. Di antaranya adalah dimanfaatkan oleh para orientalis yang gak suka dengan Islam, yang mencari tidak lemah Islam, yang dimana kemudian ada hadis palsu yang diriwayatkan secara mursal oleh Imam Az-Zuhri, Imam kota Madinah, yang mengisahkan bahwa Nabi SAW sempat hendak bunuh diri dengan cara melemparkan dirinya dari atas gunung, dari puncak gunung. Ini riwayatnya lemah, tetapi dijadikan oleh sebagian orang gak suka Islam bahwa ini loh Rasulullah SAW, nabimu nih punya mental yang lemah, katanya, kepribadian yang lemah, yang rapuh, buktinya dia mau bunuh diri. Tapi ini lemah.
Dan kita harus berhati-hati dalam mengkaji sirah nabawiyah, dan kita harus pastikan sumbernya, referensinya, literaturnya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian juga dimanfaatkan oleh sebagian kaum yang berlebih-lebihan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu orang-orang yang sufi gulat ibaratnya, orang-orang yang bersifat gulu dari kaum sufi. Karena tidak semua orang-orang sufi punya sifat gulu dalam dirinya. Nah, mereka mengatakan bahwa sampai memuji-muji Rasulullah SAW dengan kisah-kisah yang ada, sampai dengan pujian yang tidak layak diterima oleh Rasulullah SAW, dan menyetarakan Rasulullah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, inilah beberapa alasan kenapa kemudian di antaranya kita perlunya mengkaji sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena sejarah Rasulullah SAW ini mencakup semua aspek kehidupan beliau. Kemudian alasan berikutnya, kenapa kita perlu untuk mengkaji sejarah Rasulullah SAW? Karena setiap sisi dari kehidupan Rasulullah SAW merupakan teladan buat kita. Ya. Bagaimana dulu Rasulullah di dalam rumahnya, itu teladan buat kita. Bagaimana dulu Rasulullah bermuamalah dengan musuhnya, itu teladan buat kita. Bagaimana dulu Rasulullah ketika sakit, itu juga teladan bagi diri kita. Dan para ulama punya peran besar untuk melakukan istinbat atau pengambilan hukum dari setiap momen dan peristiwa yang terjadi di setiap sisi kehidupan beliau. Kenapa? Karena setiap sisi kehidupan beliau adalah secara hakikatnya merupakan syariat, hukum. Maka Allah Azza wa Jalla menegaskan dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW untuk diri kalian uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir, bagi orang-orang yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan perjumpaan dengan hari akhir. Maka dulu para ulama ketika menafsirkan Al-Qur'an, mereka tidak pernah melepaskan dengan yang namanya asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Dulu para ulama ketika menjelaskan satu hadis tidak pernah melepaskannya dengan asbabul wurud, sebab kenapa Rasulullah SAW mengucapkan satu hadis tertentu. Kenapa sebabnya? Karena setiap sisi kehidupan Rasulullah adalah teladan bagi diri kita. Ini yang keempat. Yang kelima, kenapa kemudian sirah Nabi SAW ini punya kekhususan dan keutamaan? Disebabkan karena sirah Nabi SAW ini dipenuhi dengan berbagai peristiwa yang penuh dengan ibrah, penuh dengan hikmah, penuh dengan contoh untuk kehidupan kita. Tidaklah ada satu kejadian dalam satu penggalan kehidupan Rasulullah SAW, melainkan ada ibrahnya, ada hikmahnya, ada pelajarannya. Maka tidak ada satu poin pun di dalam sejarah Rasulullah SAW, melainkan itu tidak pernah terjadi kebetulan. Ketika Rasulullah SAW ada gesekan dengan istrinya, ketika Rasulullah SAW melihat istrinya saling cemburu satu sama lain, itu bukan kebetulan. Ada ibrahnya, ada hikmahnya, ada pelajarannya. Ketika Rasulullah SAW terkena serangan sihir, ketika Rasulullah pada saat itu diracun oleh seorang Yahudi, dengan mudah Allah Azza wa Jalla akan melindungi Rasulullah SAW sehingga tidak kena sihir, sehingga tidak mempan ketika diracun. Tetapi ketika Rasulullah SAW itu diracun dan sakit, ketika Rasulullah itu disihir dan Rasulullah SAW itu sakit pada saat itu, maka ini semua ada hikmah yang harus kita bisa ambil dari peristiwa itu. Karena Rasulullah adalah suri teladan bagi diri kita. Kemudian alasan yang keenam, kenapa sejarah Rasulullah SAW itu begitu memiliki banyak keistimewaan? Dikarenakan bahwa sirah nabawiyah
merupakan salah satu mukjizat. Ya. Jadi mukjizat Rasulullah itu banyak. Mukjizat yang paling besar adalah Al-Quranul Karim. Dan di antara mukjizat Rasulullah SAW adalah sejarah beliau, track record beliau. Ya, apa yang pernah beliau lakukan, itu semua adalah mukjizat yang menjadi sebuah prasasti kehidupan yang akan terus langgeng sampai dengan akhir zaman nanti. Sebagai pelajaran penting sampai kemudian Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri Al-Andalusi, beliau pernah mengatakan, falau lam takun lahu mu'jizah. Seandainya Rasulullah SAW itu nggak punya mukjizat, seandainya loh ya, seandainya Rasulullah ini nggak punya mukjizat, ghairu siratihi sallallahu alaihi wasallam, selain dari sejarahnya, sejarah perjalanan kehidupan, maka sungguh kata beliau lakafa, maka sejarah Rasulullah ini sudah cukup untuk menjadi sebuah mukjizat. Mukjizat dengan itu manusia belajar. Manusia itu terkagum-kagum saat mempelajari sejarahnya. Manusia itu akan mengidolakan dirinya. Sampai ini, hal ini juga diakui oleh para pemikir barat, oleh para orientalis barat. Mereka belajar Islam pada mulanya bukan untuk mengenal Islam lebih jauh karena keimanan mereka. Tidak. Mereka belajar Islam bukan agar mereka lebih beriman. Tidak. Tetapi orientalis barat, mereka belajar Islam untuk mencari celah di dalam Islam. Mencari kelemahan di dalam Islam. Termasuk mencari kelemahan pada diri Rasulullah SAW. Maka ada salah seorang orientalis barat yang bernama Ani Besant, dalam karyanya yang berjudul The Life and Teaching of Muhammad, beliau sampai menceritakan mustahil bagi siapapun yang mempelajari kehidupan dan karakter Nabi besar Arab. Dia mengatakan Nabi besar Arab, Prophet of Arabia, yang tahu bagaimana dia mengajar dan bagaimana dia hidup untuk merasakan sesuatu selain penghormatan kepada Nabi yang perkasa ini. Bayangkan, orang kafir saja ngangkat topi ketika mempelajari sejarah Rasulullah SAW, kagum, respect pada beliau yang merupakan salah satu utusan agung dari Yang Maha Kuasa. Dan meskipun apa yang saya sampaikan kepada Anda terdapat banyak hal yang mungkin telah lumrah diketahui oleh banyak orang, namun setiap kali membacanya kembali, artinya setiap dia membaca kembali sejarah Rasulullah SAW, diulang lagi, cari titik lemahnya, saya selalu merasakan jenis kekaguman dan penghormatan baru terhadap guru Arab yang perkasa ini. Subhanallah. Lihatlah, orang kafir saja itu ketika belajar sejarah Rasulullah SAW itu kagum. Lalu bagaimana dengan kita umat Islam? Betapa banyak di antara kita ngaku cinta Nabi, ngaku cinta Rasul, tapi kita nggak pernah belajar sejarah Rasulullah SAW. Betapa banyak di antara kita ngaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW, tapi kita itu tidak bangga sebagai umat Nabi SAW. Maka dari itu semoga kajian kita ini akan semakin menambah cinta kita kepada Rasulullah SAW dan menambah kekaguman kita kepada beliau SAW. Dan insya Allah pertemuan kita hari ini, insya Allah kita akan pembahasan kita cukupkan sampai sekian. Insya Allah dalam pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang bagaimana selayang pandang tentang akhlak Rasulullah SAW. Dan ketika kita mempelajari sejarah dan akhlak Rasulullah SAW, kita akan mendapatkan bahwa beliau adalah sosok yang sangat luar biasa. Mulut kita akan dikunci, tidak bisa berkata-kata. Saat kita mengetahui bagaimana keluhuran akhlak Rasulullah SAW, kita nggak bisa bicara sudah. Kita nggak ada apa-apanya dengan beliau SAW. Dari itulah kemudian semoga
dalam pertemuan yang akan datang, insya Allah kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita khusus untuk pertemuan pekan yang akan datang tanggal 30 Oktober. Insya Allah kita akan mulai pada pukul 9 pagi sampai pukul 9 lebih 45 dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu wasallam wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi Rabbil Alamin. Bagi para pemirsa yang menyimak melalui YouTube bisa tinggalkan pertanyaan melalui kolom komentar atau melalui pesan WhatsApp yang tercantum di kolom komentar. Dan bagi para pemirsa yang hadir melalui ruang Zoom, maka silakan untuk bertanya langsung, message atau meninggalkan catatan di kolom komentar. Barakallahu fiikum. Zoom Sat. Baik, saat ini ada pertanyaan lewat ke Zoom. Kan membaca. Baik, pertanyaannya ke Bismillah. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Saya punya kitab Sirah Rasulullah karya Syekh Syafi'i Rahman Al-Mubarakfuri. Apakah kitab ini isinya benar dan lurus adanya, Ustaz? Baik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ba'd. Baik, terkait dengan kitab Sirah Rasulullah SAW karya Syekh Syafi'i Rahman Al-Mubarakfuri yang kita mengenal dengan nama Rahiqul Mahtum, maka insyaallah kitab ini bisa menjadi acuan dan rujukan. Kitab ini sangat ringkas, sangat simpel, hanya satu jilid saja, tapi sudah berbicara banyak tentang bagaimana sejarah Rasulullah SAW, bahkan sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Diceritakan bagaimana kondisi bangsa Arab pada saat itu, kerusakan yang terjadi. Diceritakan juga peristiwa Ashabul Fil. Diceritakan juga bagaimana kisah kelahiran Rasulullah SAW sampai dengan wafatnya Rasulullah SAW. Walaupun ringkas, tapi insya Allah kitab ini bisa jadi rujukan, dan kitab ini juga punya kelebihan. Di antaranya kitab ini baru ditulis oleh ulama yang kontemporer, ulama yang baru-baru saja. Tetapi kitab ini merupakan kitab yang terjadi atau dikeluarkan sebagai bentuk bagian dari upaya untuk meluruskan sejarah Rasulullah SAW dan meraih penghargaan sebagai pemenang lomba karya tulis ilmiah dalam bidang sirah nabawiyah. Jadi insya Allah kitab ini bisa jadi rujukan dan insya Allah bisa dibaca dengan besarnya kitab ini tidak terlalu besar. Insya Allah akan bisa membantu kita untuk mempelajari sejarah Rasulullah SAW secara holistik, walaupun kita juga perlu untuk memperdalamnya dari kitab-kitab yang lain. Silakan, masih ada lagi pertanyaannya. Baik, sembari menunggu pertanyaan yang masuk, Ustaz, kini saya mau bertanya ke Ustaz, bagaimana sikap kita misalkan dengan adanya orang non-muslim yang menghina Rasulullah, Ustaz? Nah, sikap kita harus bagaimana, Ustaz, menyikapi hal tersebut? Baik, saudara sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari ini atau akhir-akhir ini kita dapatkan kebencian kepada Islam. Saking bencinya kepada Islam, mereka mencoba untuk mencari titik lemah Islam. Saking bencinya kepada Rasulullah SAW, mereka mencari titik lemah Rasulullah SAW. Dan sayangnya mereka tidak pernah menemukan titik lemah Islam dan titik celah pada diri Rasulullah SAW. Yang terjadi adalah ketika mereka tidak menemukan titik celah pada Islam dan titik celah pada Rasulullah SAW, mereka pun bersikap brutal. Jadi sikap brutal mereka saat mereka membakar Al-Quran, saat mereka mencela Rasulullah SAW, menggambarkan Rasulullah dengan gambaran yang tidak semestinya, dengan karikatur. Pada hakikatnya itu menunjukkan atas keputusasaan mereka. Saat mereka
ingin meluapkan kebencian mereka, tapi mereka tidak menemukan daya dan upaya untuk menemukan titik celah pada diri Rasulullah SAW. Maka tugas kita sebagai umat Islam adalah terus tunjukkan kemuliaan Islam, terus tunjukkan keagungan Islam. Maka tugas kita selain itu juga adalah terus menegakkan dakwah ini, supaya dakwah Islam terus tersebar ke tengah masyarakat kita, sehingga orang-orang yang tadinya nggak tahu tentang Islam, maka orang itu akan lebih tahu tentang Islam. Maka orang-orang yang tadinya nggak kenal dengan Rasulullah SAW, mereka akan semakin kenal dengan Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Masih ada? Baik. Ya, kalau tidak ada, insyaallah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta